Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwanul asatidzah rahimakumullah, mari kita lanjutkan dirasah tentang sirah nabawiyah yang karena pertimbangan tertentu saya ingin memfokuskan kepada langkah-langkah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah untuk membuat sebuah komunitas Muslim yang mandiri, sekaligus sebagai sebuah negara Islam pertama. Jadi sengaja saya fokuskan di sana mengenai Shahifah yang disepakati oleh Rasul, kaum muslimin dan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, seperti yang sudah kita ceritakan tadi, beliau melakukan 3 langkah untuk membangun negara yang sudah lama dicita-citakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Langkah pertama, begitu beliau tiba di sana, beliau membangun masjid. Jadi pertama beliau membangun masjid sebagai lembaga keagamaan, sosial dan pendidikan. Masjid difungsikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai lembaga keagamaan, sebagai tempat ibadah untuk menunaikan berbagai macam ibadah yang diserukan dikerjakan di masjid, termasuk yang rutin salat berjamaah. Kemudian digunakan juga oleh Rasul sebagai tempat pendidikan. Memang saat itu di zaman Rasulullah belum ada kesadaran namanya ilmu pendidikan, ya, membedakan pendidikan dan dakwah itu tidak ada. Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah dan pendidikan itu sama, masuk di dalamnya, ya dakwah yaitu pendidikan, pendidikan ya dakwah. Belum dipilah-pilah seperti yang ada sekarang. Jadi ada lembaga pendidikan, ada lembaga dakwah dan seterusnya. Di situ Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya, membuat majelis-majelis ta'lim. Kemudian sebagai juga fungsinya masjid itu sebagai lembaga sosial, di mana banyak hal yang bersifat mengatur masyarakat itu banyak dilakukan di masjid. Ya, sampai-sampai masjid itu juga sebagai tempat menerima tamu, sebagai tempat pengobatan, ya, sebagai tempat musyawarah untuk keperluan umat Islam. Jadi sangat urgen sekali lembaga masjid, sehingga tepat apa yang dilakukan Rasul dan menjadi teladan bagi kita semuanya untuk memfungsikan masjid dengan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menciptakan persaudaraan yang nyata dan efektif antara orang-orang Islam Mekah yang hijrah dan orang-orang Islam Madinah yang membela, yang menerima mereka, yaitu orang Muhajirin dan Ansar. Satu orang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diikat dengan ikatan persaudaraan dengan seorang yang lain. Ya, misalnya Abu Bakar radhiyallahu an diikat persaudaraan oleh Rasul dengan Kharijah ibni Zuhair. Umar bin Khattab disaudarakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Idban ibnu Malik. Begitu seterusnya. Jadi itu sudah contoh. Katanya saat itu yang ada 90 orang. 90 orang. Nah, langkah pertama dan langkah kedua
persaudaraan dan pembangunan masjid, itu semuanya dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk konsolidasi umat Islam. Jadi masjid sebagai lembaganya, kemudian mu'akhah itu sebagai alat lain yang efektif untuk mensaudarakan antara dua orang. Sekalipun tidak begitu, hukum asal itu setiap muslim bersaudara, tapi Rasul ingin lebih dari itu. Suatu persaudaraan yang sangat kuat sifatnya, bahkan saking kuatnya antara dua orang yang terikat dalam akad mu'akhah ini saling mewarisi. Jika yang satu meninggal, maka saudaranya ini berhak mewarisi. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membatalkan akad mu'akhah itu yang sifatnya mewarisi, saling mewarisi, dengan diturunkannya salah satu ayat dalam surat Al-Anfal, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Bahwasanya masalah mewaris dikembalikan kepada ulul arham, kepada hubungan kekerabatan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat langkah yang sifatnya lebih luas daripada itu, yaitu beliau mengadakan perjanjian yang tertulis atau yang disebut dengan piagam, yang menekankan pada persatuan yang erat di kalangan kaum muslimin dan kaum Yahudi. Piagam yang menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan. Juga piagam yang berisikan penekanan kerjasama dan persamaan hak serta kewajiban dari semua golongan atau bagi semua golongan dalam kehidupan sosial politik untuk mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan juga untuk menetapkan wewenang bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menengahi. Jadi Nabi punya wewenang ditetapkan dalam piagam itu untuk menengahi dan memutuskan segala konflik atau perbedaan yang ada di antara para penandatangan piagam itu. Nah, dengan demikian, ikhwan fillah, langkah-langkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kalaupun dibaca dengan ilmu politik modern, itu merupakan langkah-langkah yang sangat hebat, teramat hebat. Jadi diakui oleh setiap orang yang membaca sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian maka apa yang dicita-citakan oleh orang Madinah sendiri itu terwujud. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya orang yang acceptable, jadi satu-satunya orang bisa diterima oleh semua golongan. Dengan demikian konflik bisa diperkecil atau sudah bisa diredam dengan adanya langkah-langkah Nabi itu, terutama yang ketiga. Nah, inilah keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membuat kekuatan politik yang bisa menjamin terlaksananya sebuah ajaran agama Islam secara sempurna. Nah, di dalam piagam Madinah itu dengan piagam Madinah itu berarti telah tercipta sebuah kehidupan sosial politik. Ada nuansa sosialnya secara teratur dan juga ada nuansa politisnya. Di dalam piagam Jakarta itu insya Allah nanti kita baca, ya, Rasulullah SAW dengan jelas telah mengatur bahwasanya orang-orang mukmin dari kelompok manapun adalah merupakan ummatun wahidah, suatu umat tersendiri, umat
yang berdiri sendiri, yang golongan lain tidak masuk. Jadi ummatun wahidah, umat muslimah. Tetapi itu dalam pasal 1 ya, pasal 1, angka-angka 1 itu kita sebut pasal untuk memudahkan. Biasanya begitu kalau dibaca dengan teori modern. Jadi pasal 1 menyebutkan innahum ummatun wahidah min dunin nas. Jadi umat Islam dari kelompok manapun, Ansor, Muhajirin atau yang lain, itu adalah merupakan satu kesatuan umat tanpa golongan-golongan yang lain. Tetapi dalam pasal berikutnya, pasal 25, pasal 35 nanti kita dapatkan bahwasanya Yahudi dan kaum mukminin juga merupakan satu umat. Kalau yang pertama itu ummatun wahidah, umat yang didasarkan kepada agama. Perekatnya adalah agama, ukhuwah imaniyah. Tetapi yang berikutnya, wa inna Yahud Bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Yahudi Bani Auf adalah satu umat bersama-sama kaum mukminin. Di sini adalah kehidupan sosial politik di situ. Jadi kontraknya kontrak sosial, jadi ikatannya adalah ikatan sosial politik karena kepentingan bersama untuk perdamaian dan pertahanan bersama. Alhamdulillah. Nah, begitu kagumnya orang-orang yang mempelajari sirah Nabawi ini. Kalau yang saya maksud kagumnya di sini ada kebanyakan orang-orang non-muslim ya. Kalau orang muslim sudah wajar mengagumi nabinya. Tetapi orang-orang sejarawan dari orang-orang kafir yang membaca sirah Nabawi, khususnya tindakan Rasul menetapkan Shahifah ini sekaligus isi muatan daripada Shahifah ini, maka sangat luar biasa diukur apalagi zaman itu. Ya, kalau kita lihat dengan istilah-istilah modern misalkan, maka piagam Madinah yang di situ disebut oleh Rasul Shahifah ya. Itu bisa kita sebut kalau untuk istilah sekarang dengan istilah perjanjian atau treaty. Perjanjian atau treaty. Nah, perjanjian ini kalau menurut istilah sekarang apa sih perjanjian itu? Perjanjian itu adalah mengandung pengertian suatu perjanjian antara dua atau lebih golongan. Suatu perjanjian antara dua atau lebih golongan atau antar pemerintahan untuk bekerja sama. Itu perjanjian. Dan Shahifah bisa disebut treaty atau perjanjian. Jadi tadi itu ya, karena Nabi memuat perjanjian persahabatan antara Muhajirin dan Ansor sebagai komunitas Islam di satu pihak, dan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi serta sekutu-sekutunya di pihak lain, agar mereka terhindar dari pertengkaran suku serta bersama-sama mempertahankan keamanan kota Madinah dari serangan musuh. Jadi untuk hidup berdampingan secara damai sebagai inti dari persahabatan. Itu adalah fungsi daripada perjanjian, dan itu terpenuhi oleh Shahifah. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi istilah piagam dengan istilahnya charter, piagam, Shahifah itu juga cocok disebut piagam. Nah, piagam kalau didefinisikan ya suatu dokumen yang menjamin hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban tertentu, baik piagam badan yang memerintah suatu negara, atau piagam universitas, piagam badan hukum, maupun piagam yang memberikan kekuasaan kepada suatu masyarakat. Jadi Shahifah yang ditandatangani oleh Rasul, yang dibuat oleh Rasul, juga bisa disebut sebagai piagam, karena isinya tadi mengakui hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat, dan kehendak umum warga Madinah supaya keadilan terwujud dalam kehidupan mereka. Dan seterusnya dari itu sudah kita jelaskan. Dilihat dari istilah lain dalam istilah modern yang disebut dengan konstitusi, constitution ya, maka Shahifah Madinah
juga masuk dalam kategori konstitusi. Konstitusi itu merupakan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental dalam suatu bangsa atau pernyataan secara tidak langsung mengenai peraturan-peraturan, institusi-institusi dan kebiasaan-kebiasaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi khususnya yang di sini yang dimaksud adalah yang secara tertulis, konstitusi. Di situ ada prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar sosial politik. Bukan filah. Jadi begitulah keistimewaan Shahifah yang juga berisi hak-hak manusia, hak-hak hidup bersama, kebebasan beragama, sebelum orang-orang barat mengenal yang namanya piagam tentang hak-hak manusia. Kita mengenal bahwasanya hak-hak yang diakui oleh barat itu, yang dikumandangkan pertama kali adalah lahir kira-kira ya 700-an tahun setelah piagam Madinah, baru ada yang disebut dengan Magna Carta itu tahun 1215 Masehi. Nah setelah itu terus berkembang abad 17, 18, 19 sampai abad 20. Tapi Islam Rasulullah SAW sudah mendahului dengan Shahifah yang begitu hebat. Akan tapi alhamdulillah ada beberapa yang penting untuk kita pelajari. Banyak orang menyelewengkan pemahaman ya tentang piagam Jakarta, piagam Madinah, yang biasanya disamakan dengan piagam Jakarta. Iya. Jadi banyak orang itu membandingkan kemudian hasilnya menyamakan antara piagam Jakarta dengan piagam Madinah. Kalau kita tidak tahu apa itu piagam Madinah, ya maka kita tidak bisa komentar. Menolak juga enggak ilmiah, menerima juga tidak terpuji. Nah disitulah kemudian saya tergerak untuk memfotokopikan masalah piagam Madinah itu, Shahifah yang sudah dibuat oleh Rasul itu, yang dikonsep oleh Rasul, baik naskah yang sudah terjemah atau naskah yang masih asli ya. Naskah yang asli itu dari Tahdzib Sirah Ibnu Hisham. Itu bisa dibandingkan dengan di sini dan kita melihat sambil mengoreksi. Karena saya lihat ada salah tulisan, salah terjemahan. Kita koreksi bersama-sama. Teks piagam Madinah. Terjemahan dan perbedaan redaksi antara dua versi. Memang ada dua versi, cuma yang saya sebut di sini hanya satu versi. Versi Ibnu Ishaq. Versi Ibnu Ishaq. Ada versi lain selain versi yang dimukakan oleh Ibnu Ishaq, yaitu ya Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham ya. Yang kedua versi yang dikemukakan oleh Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Itu ada beberapa perbedaan redaksi. Ya. Nah, yang masyhur yang kita kutip di sini itu yang Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq. Pertama, muqaddimah piagam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammadin an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin min Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ini adalah kitab ketentuan tertulis konstitusi dari Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara orang mukmin dan muslim, baik yang berasal dari Quraisy dan Madinah dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti orang mukmin ya, kemudian menggabungkan diri dengan mereka dan berjuang bersama mereka. Jadi sekutu-sekutu kaum mukminin. Jadi ini adalah mengikat orang muslim Ansor Muhajirin dan sekutu-sekutunya. Pasal 1, innahum ummatun wahidatun min duninas.
Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain. Jadi umat yang satu tidak termasuk golongan lain. Ini yang tadi kita sebut sebagai umat ukhuwah Islamiyah. Jadi yang direkatkan oleh akidah. Yang kedua, al-muhajirun min Quraisy ala riba'atihim yata'aqaluna bainahum wa hum yafduna 'aniyahum bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin. Golongan muhajirin dari Quraisy tetap mengikuti adat kebiasaan baik. Perlu disempurnakan, fotokopi yang Arab itu kan ditulis di sana. Allati wajadahum 'alaihal Islam. Jadi adat istiadat baik yang dijumpai oleh Islam, yang diakui oleh Islam saat itu. Jadi ketika Islam datang, Islam mendapati mereka punya adat yang baik, gitu. Jadi adat yang dijumpai oleh Islam saat itu, yang ada pada mereka kok baik, itu riba'ah di situ maksudnya. Jadi orang-orang muhajirin dari Quraisy tetap berada di atas landasan riba'ah. Yata'aqaluna bainahum, yaitu, nah di sini mungkin kalau menurut perkiraan saya ada kurang bagusnya terjemah. Ada mereka bersama-sama menerima dan membayar tebusan. Kalau menurut saya menerima tidak masuk. Ya ta'aqal di situ artinya yaqil ba'duhum an ba'd. Jadi mereka itu bukan sisi menerimanya, tetapi membayar tebusan bersama-sama gitu. Kalau menerimanya ya khusus ahlul qatil. Jadi keluarga korban. Cuma untuk gotong royong dalam hal memikul beban. Bukan menerimanya, tapi dalam hal membayarnya. Jadi bersama-sama membayar tebusan darah mereka dan menebus tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara orang-orang mukmin. Pasal 3, wa banu Aufin ala rib'atihim yata'aqaluna, mungkin itu salah baca juga, ma'aqilahum. Bukan mu'aqalah ya. Ma'aqilahum al-ula wa kullu ta'ifatin tafdi'aniyaha bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin. Bani Auf tetap menurut riba'ah mereka, kebiasaan baik mereka yang berlaku. Mereka bersama-sama membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara orang-orang mukmin. Pasal keempat, wa banul Harith ibnul Khazraj, banul Harith ala rib'atihim yata'aqaluna ma'aqilahum. Itu nulis Arabnya keliru karena tidak boleh terputus. Ya kalau ejaan Indonesia. Jadi itu satu kata ya ditulis utuh satu kata. Wa kullu ta'ifatin tafdi 'aniyaha bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin. Bani Harith ibn Khazraj tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, bersama-sama membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang ma'ruf dan adil antara orang mukmin. Kelima, wa banu Sa'idah. Memang banyak, jadi kabilah-kabilah itu banyak. Butun di sana itu banyak. Banu Sa'idah ala rib'atihim yata'aqaluna ma'aqilahum al-ula wa kullu ta'ifatin tafdi'aniya bil ma'ruf wal qist bainal mu'minin. Keenam, wa banu Jusam ala rib'atihim yata'aqaluna ma'aqilahum al-ula wa kullu ta'ifatin tafdi'aniya bil ma'ruf wal qist bainal mu'minin. Ketujuh, wa banu Najjar ala rib'atihim yata'aqaluna ma'aqilahum al-ula wa kullu ta'ifatin tafdi'aniya bil ma'ruf wal qist bainal mu'minin. Sampai ke 8 masih juga menyebut 8, 9, 10. 8, wa banu Amr ibnu Auf ala rib'atihim yata'aqaluna ma'aqilahum al-ula wa kullu ta'ifatin tafdi'aniyaha bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin. 9, wa banu Nabid ala rib'atihim, dan seterusnya. Sama dengan atas terusannya. Ke-10, wa banul Aus ala rib'atihim, dan seterusnya sampai bil qisti wal qisti bainal mu'minin. Sama.
Jadi sampai nomor 10 itu Rasul menyebut secara rinci orang-orang yang ikut menandatangani Shahifah itu. Ke-11, wa innal mu'minina la yatrukuna mufrahan bainahum ayyu'tuhu bil ma'rufi fi fida'in aw aqlin. Nah, setelah disebut secara rinci, kalau menurut saya ini disebut lagi oleh Rasul secara umum. Innal mu'minin, sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan mufrohan. Mufrohan itu orang yang menanggung hutang banyak dan keluarga banyak. Itu namanya mufroh. Jadi tidak boleh orang mukmin membiarkan ada salah satu anggotanya mufroh, menanggung hutang yang banyak dan juga keluarga yang banyak. Harus diberi nafkah mereka. Jadi bainahum. Jadi hendaknya hendaknya mereka orang mukmin ini memberi dia bil ma'ruf dengan cara yang baik, fi fidain dalam hal menebus tawanan, au aklin atau membayar diat. Itulah yang saya maksud bahwasanya yakil ba'dun tadi itu menurut saya itu tidak menerima, bukan dalam hal menerimanya, tapi dalam hal menanggung bebannya, membayar. Sesuai dengan di sini, wallahu alam. Terus yang pasal ke-12, wa alla yuhalifa mu'minun maula mu'minin dunah. Bahwa seorang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan atau aliansi dengan klan mukmin, dengan keluarga mukmin tanpa persetujuannya. Ini tanpa persetujuan yang lain. Yang lainnya kembali mana? Menurut saya mukmin. Jadi mengadakan persetujuan dengan maula seorang mukmin tanpa sepengetahuan mukmin itu sendiri. Mukmin yang punya maula itu. Maula itu bisa banyak, mawali ya. Pokoknya orang yang dalam perwalian seseorang. Apakah budaknya yang ratusan ribuan, pokoknya maula, mawali. Jadi mengadakan persetujuan dengan maula bawahan seorang mukmin tanpa sepengetahuan dia, tanpa keikutsertaan dia. Nah, ini perlu untuk qabil mikos. Ini ya. Jadi ini agak rancu dikit. Jadi tanpa terjemahannya, tanpa persetujuan yang lainnya, enggak jelas ya, yang lainnya. Pasal 13. Wa innal mu'minina al-muttaqin ala man bagha minhum aw ibtagha tasi'ata zulmin aw ismin aw udwanin aw fasadin bainal mu'minin wa inna aydiyahum alaihi jami'an walau kana walada ahadin. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang memberontak di antara mereka atau orang yang bersikap zalim atau berbuat dosa atau melakukan permusuhan atau kerusakan di tengah-tengah kaum mukminin, dan bahwa kekuatan mereka bersatu melawannya walaupun terhadap anak salah seorang dari mereka, sekalipun dia si pelaku kerusakan, zalim dan seterusnya ini adalah anak mereka sendiri, harus dikeroyok. Kemudian yang ke-14, wala yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafirin wala yansuru kafiran ala mu'min. Layak tulu mu'minun mu'minan fi kafir. Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lain sebagai kisos terhadap orang kafir yang dibunuhnya. Jadi kalau di sini juga diartikan secara umum, tidak boleh orang mukmin membunuh orang mukmin lain untuk kepentingan orang kafir. Ya, masuklah jadi secara umum. Ya, tidak boleh. Wala yansuru kafiran ala mukmin, dan tidak boleh membantu orang kafir untuk melawan orang mukmin. Jadi orang mukmin yang membunuh orang kafir tidak boleh dikisas. Karena harganya orang mukmin lebih mahal dari orang kafir. Bahkan matinya hancurnya dunia dan isinya itu masih lebih ringan bagi Allah daripada hilangnya nyawa seorang mukmin.
la yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafir wa la yansuru kafiran ala mu'min. Pasal 15, wa anna zimmatallahi wahidah yujiru alaihim adnahum wa annal mu'minina ba'dahum mawali ba'din dunal nas. Sesungguhnya jaminan atau perlindungan Allah itu satu. Zimmatullah itu satu. Yujiru alaihim adnahum. Kalau menurut terjemah, dia melindungi, dia besar berarti Allah maksudnya ya. Allah melindungi orang lemah di antara mereka. Benar enggak ya? Yujiru alaihim adnahum. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya Allah atau yujiru? Fa'ilnya yujiru. Fa'ilnya yujiru itu adnahum. Jadi adnahum, orang mukmin yang paling lemah, perlindungannya berlaku atas semua orang mukmin. Maksudnya begini ya, kita mengerti jiwar kan? Jiwar itu ya suaka gitu kan. Kita mengenal ada kafir, ahad, mu'ahad, ada mustakman ya. Misalkan kita hidup dalam negara Islam. Orang kafir di luar yang tidak masuk ke dalam sulah, tidak ada misak, tidak ada musolahah, itu ketika masuk tidak bisa kecuali setelah mendapat jiwar oleh salah seorang Islam di dalam negeri. Dia masuk atas jiwar saya, dalam jaminan saya. Nah, ya orang kafir tadi itu bisa masuk kampung Islam kalau salah seorang kampung Islam memberi jaminan. Seandainya yang memberi jaminan ini orang yang paling lemah dari kaum muslimin, bagaimana jaminannya? Apakah mengikat dan berlaku? Berlaku. Tetap berlaku atas mereka semua. Jangan diganggu, sudah dijamin oleh fulanah. Jangankan fulanah yang perempuan yang lemah itu pun berhak untuk memberi jaminan. Itu yang saya pahami selama ini. Apa bukan orang mukmin? Adnahum juga mukmin. Jadi orang mukmin yang lemah tadi itu jiwarnya berlaku atas orang mukmin yang lainnya, alaihim alal mukminin. Itu loh. Jadi bukan adnahum bukan sebagai maf'ul kemudian fa'ilnya yujiru adalah Allah, bukan itu. Nah, kemudian dijelaskan wa annal mu'minina ba'dahum mawali ba'din. Dan orang mukmin itu sebagian adalah memang kekasih sebagian yang lain. Sehingga ketika sebagian itu sudah memberi jiwa umpamanya, ya sudah berlaku untuk yang lain. Harus menghormati. Karena zimma Allah itu satu. Dan yang diperoleh oleh kaum muslimin adalah karena imannya kepada Allah satu. Yang besar maupun yang kecil berhak untuk memberi perlindungan. Jadi bukan dia melindungi orang lemah, bukan itu. Jadi perlindungan orang yang paling lemah di antara mereka berlaku atas mereka. Pasal 16, saya harap ini tidak membuat ngantuk ya, karena ini sedang membaca piagam Madinah ini. Tonggak tonggak sejarah yang paling menentukan. Alhamdulillah. Yang ke-16, wa innahu man tabi'ana min yahud fa inna lahun nasra wal uswata ghaira mazlumin wala mutanasorin alaihim. Harokatnya wala mutanasorin alaihim, bukan mutanasirun, ghaira mutanasorin alaihim, maf'ul. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita, mengikuti dari perjanjian Sakhifah, berhak mendapatkan pertolongan dan persamaan. Ghairu mazlumin, tanpa ada penganiayaan, tanpa dikurangi haknya. Wala mutanasor alaihim, dan tidak ada pertolongan terhadap musuh atas mereka. Jadi maksudnya, dan tidak boleh menolong musuh mereka itu, kasih dalam kurung saja biar nggak rancu. Ditambah diteruskan atas mereka. Tidak boleh menolong musuh mereka atas mereka.
kalau orang Yahudi punya musuh, kita nggak boleh, orang Muslim nggak boleh membantu musuh Yahudi untuk melawan Yahudi, nggak boleh tuh. Wala mutanasor alaihim. Jadi orang Yahudi itu tidak musuhnya tidak boleh kita bantu gitu. Musuh. Iya, orang Muslim tidak boleh membantu musuhnya orang Yahudi untuk memusuhi Yahudi. Iya, nggak boleh karena sudah terikat perjanjian itu. Tapi kebetulan waktu itu kok nggak ada komunitas Muslim lain ya. Waktu itu nggak ada komunitas Muslim lain kecuali masuk dalam Sahifah di sini. Kemudian yang ke-17, wa inna silmal mu'minin wahidah. La yusalimu mu'minun duna mu'minin fi qitalin fi sabilillah illa ala sawa wa adlin bainahum. Sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu. Tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai sendiri. Nah ini dimasukkan di sini. Tidak boleh, misalkan ada komunitas mukmin lain itu. Jadi tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai sendiri, membuat perjanjian damai sendiri tanpa mukmin yang lain dalam keadaan perang di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka. Jadi sepakat damai, sepakat. Jangan sebagian damai, sebagian tidak. Itu tidak benarkan di situ. Karena silmnya adalah satu. 18. Wa inna kulla ghaziyatin ghazat ma'ana yu'aqibu ba'duha ba'da. Ini juga mungkin perlu dicermati. Sesungguhnya setiap pasukan yang berperang bersama kita, satu sama lain harus saling bahu-membahu. Ini coba yu'aqib ba'duha ba'da, yu'aqib. Saya pikir apa? Saling bahu-membahu dah atau ada yang lain? Kalau menurut saya itu saling menjaga. Jadi saling menjaga, yu'aqib ba'duha ba'da. Kalau saling bahu-membahu itu kan saling membantu ya, artinya ya bersama-sama. Cuma ini makna lain. Misalkan kita perang, pas Muslim dan Yahudi dalam satu barisan, itu ya, melawan musuh dari luar Madinah. Ketika salah seorang Yahudi yang bersama kita mau dibunuh, kita lindungi. Nah, itu namanya yu'aqib ba'duha ba'da, saling melindungi. Bukan kalau saling bahu-membahu kan bersama-sama membunuh musuh fulan itu ya. Iya, bekerja sama. Tapi lebih dari itu. Jadi yu'aqib ba'duha ba'da. Pokoknya nggak boleh khianat, nggak boleh saya mau dibunuh dibiarkan saja. Itu enggak, itu khianat namanya. Namanya sudah satu tim untuk masalah keamanan. Teamwork. 19. Wa innal mu'minina yubi'u, pakai ya itu, yubi'u ba'duhum an ba'din bimana la dima'uhum fisabilillah. Ini kurang jelas bagi saya ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu sebagian membela, karena saya tadi tidak sempat melihat yubi'u ba'duhum an ba'din itu. Orang-orang mukmin itu sebagian membela sebagian yang lain dalam peperangan di jalan Allah. Mungkin ada makna lebih dari sekedar membela. Yubi'u ba'dum an ba'din. Bimanalah ini, bimanalah dima'uhum fisabilillah. Perlu mungkin dikasih tanda tanya untuk dipelajari lebih lanjut. 20. Wa innal mu'minin al-muttaqin ala ahsani hadiyin. Harokatnya wa aqwamihi. Ala ahsani hadiyin wa aqwamih. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa selalu berpedoman pada petunjuk yang terbaik dan yang terlurus. Kalau ada sesuatu yang baik, harus dicari yang terbaik kalau ada. Jadi orang mukmin yang muttaqin selalu memilih itu, selalu berdasarkan yang terbaik dan yang terlurus. 20 tadi 20A, sekarang 20B. Wah. Beda kacamata juga beda nanti. Ada yang membuat ini 21, beda jumlahnya pasalnya ya. Nanti ada yang AB gitu. Wa innahu la yujiru musyrikun malan li Quraisyin wala nafsan wala yahulu dunahu ala mu'min. Ini ada revisi kalau menurut versi saya. Maknanya. Wa innahu la yujiru musyrikun mala. Sesungguhnya tidak boleh seorang musyrik
melindungi harta milik orang Quraisy, wala nafsa dan jiwa orang Quraisy. Ini musyrik mana ini? Musyrik yang masuk penanda tangan. Kan tadi kita sebut ada wafaniyah ini, ya, selain Yahudi Nasrani, selain Yahudi ya. Jadi orang musyrik, sama-sama musyriknya. Quraisy juga musyrik. Ini musyrik di Madinah. Nggak boleh melindungi musyrik di Quraisy. Harta orang Quraisy jangan dilindungi. Jiwa orang Quraisy jangan dilindungi. Tidak boleh. Wala yahulu dunahu ala mu'min. Nah, ini coba diterima di sini. Dan tidak campur tangan terhadap lainnya yang melawan orang mukmin. Ini nggak pas. Terjemahnya yang pas seperti ini, insya Allah. Dan tidak merintangi orang muslim terhadapnya. Tidak boleh merintangi orang mukmin terhadap orang musyrik. Orang musyrik Quraisy. Orang mukmin mau menangkap orang Quraisy, dihalang-halangi oleh muslim, oleh musyrik Madinah. Nggak boleh itu. Yahuluduna itu merintangi, menghalang-halangi. Hail kan menghalang. Pasal 21. Wa annahu mani'tabata mu'minan qatlan an bayyinatin fa innahu qawadun bihi illa ayjarda waliyul maqtul bil aqli wa innal mu'minina alaihi kaffah wa la yahillu lahum illa qiyamun alaihi. Ini ada makna yang kurang lengkap ya. Sesungguhnya wa annahu mani'tabata mu'minan, sesungguhnya barang siapa membunuh seorang mukmin. I'tabata mu'minan ini artinya membunuh dengan sengaja tanpa kesalahan ya. Ya, seperti dalam syarat-syarat qatlul amad itu kan. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, qatlan an bayyinah, dengan sebuah pembunuhan yang cukup bukti, fa innahu qawadun bihi, maka dia harus dikisos karenanya. Dia harus dikisos karenanya. Illa ayyarda waliyul maqtul, kecuali jika wali kurban ridho dengan tebusan. Ya sudah, cukup. Nggak usah qisas. Al-aqal ya, diyat. Wa annal mu'minina alaihi kafah, dan orang-orang mukmin ini seluruh orang mukmin bersatu untuk menghukumnya. Wala yahillu lahum illa qiyamun alaihi, ini belum diterjemah, dan tidak halal bagi mereka melainkan menindaknya. Harus ditindak. Tidak halal bagi mereka melainkan menindaknya. Pasal 22, wa innahu la yahillu lil mu'minin aqarra bima fi, kurang bimanya, aqarra bima fi hadhihi sahifah wa amana billahi wal yawmil akhir ayan surah muhdisan wa la yu'wiyahu wa anna man nasarahu aw awahu fa inna alaihi la'natallah wa ghadabah. Laknata ya, isim inna, la'natallah wa ghadabah yaumal qiyamah wa la yu'khadhu minhu sarfun wala adlun. Tidak halal bagi seorang mukmin yang telah mengakui isi piagam ini, sahifah ini, dan dia iman kepada Allah dan hari akhir, tidak halal ayan surah muhdisan, menolong orang yang berbuat jahat. Wala yu'wiyahu, dan juga memberi tempat perlindungan, menyembunyikan, yu'wiyah, menyembunyikan, memberi tempat perlindungan, tidak boleh. Dan barang siapa yang menolongnya dan menyembunyikannya atau memberi perlindungan kepadanya, maka atasnya adalah laknat Allah dan murkanya pada hari kiamat, dan tidak akan diterima daripadanya rasa penyesalan dan juga tebusan. Tobat dan tebusan tidak akan diterima daripadanya. Pasal 23, wa innakum ma makhtalaftum fihi min syai' fa inna maraddahu ilallahi wa ila Muhammad. Sesungguhnya bila kamu, apapun yang kamu perselisihkan, maka putusan akhirnya berdasarkan atau kembali kepada Allah dan kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah penobatan Muhammad sebagai kepala negara. Yaitu punya jadi
satu-satunya orang yang berwenang untuk memimpin Madinah, memutuskan segala apa yang perlu diputuskan, yang sifatnya kebijakan mengikat bersama itu. 24. Coba nanti kita tanyakan, kira-kira yang tidak ada dalam piagam Jakarta itu yang mana? Supaya tidak disamakan. Sama enggak setelah kita belajar nanti. Wa innal yahud yunfikuna ma'al mu'minin madamu muharibin. Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama dalam menanggung biaya perang selama mereka mengadakan peperangan bersama. Orang Yahudi mengeluarkan infak, orang mukmin mengeluarkan infak. Yang pasal 25, wa inna yahud bani Auf, Yahudi bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Lil yahud dinuhum walil muslimina dinuhum. Mawalihim wa anfusihim illa man zalim wa athim fa innahu la yutihu illa nafsah wa ahla baitih. Yahudi Bani Auf adalah satu umat bersama orang-orang mukmin. Ini umat politik ini. Jadi diikat oleh perjanjian tadi ini, kontrak sosial ini. Dan bagi orang Yahudi adalah agama mereka. Bagi orang Muslim adalah agama mereka. Mawalihim wa anfusihim, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat ya. Maka fa'innahu, maka orang seperti ini tidak menghancurkan melainkan diri dan keluarganya saja, yang lain tidak ikut nanggung. Di sini sistem keadilan yaitu tanggung jawab individual diterapkan dalam Islam. Yang pasal 26, wa inna li yahud bani Najjar mithla ma li yahud bani Auf. Sesungguhnya Yahudi Bani Najjar memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani Auf. 27, wa inna li yahud bani Al-Harith mithla ma li yahud bani Auf. Sama terjemahannya. Kedua 8, wa inna li yahud bani Sa'idah mithla ma li yahud bani Auf. 29, wa inna li yahud bani Jusam mithla ma li yahud bani Auf. 30, wa inna li yahud bani Al-Aus mithla ma li yahud bani Auf. 31, wa inna li yahud bani Sa'labah mithla ma li yahud bani Auf illa man zalim wa athim fa innahu la yutiqu illa nafsa wa ahla baiti. Diulangi supaya tidak lupa untuk penekasan. Biasa bahasa hukum itu banyak berulang dan paham Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum ada undang-undang ditulis oleh orang-orang di dunia ini. 32, wa inna Jafna batnun min Sa'labah ka anfusihim. Sesungguhnya Jafna, keluarga Sa'labah, memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka. 33, wa inna li bani Sutaibah mithla ma li yahud bani Auf wa innal birra dunal ithim. Sesungguhnya berlaku bagi bani Sutaibah seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani Auf, dan sesungguhnya kebaikan, kesetiaan itu tanpa dosa. Ya artinya sesungguhnya kebaikan atau kesetiaan itu adalah menghalangi dari dosa. Itu bukan dosa, tidak boleh berunsur dosa. Justru menghalangi dari berbuat dosa. Albir dunal ithim. 34, wa inna mawali Sa'labah ka anfusihim. Sesungguhnya klan-klan, ya, klan-klan, sekutu-sekutu Sa'labah memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka. Nah, klan. Nah. 35, wa inna batana Yahud bitanata Yahud ka anfusihim. Sesungguhnya orang-orang dekat atau teman kepercayaan kaum Yahudi memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka. Maksur, bil kasar, bitana. Bitanatan min dunikum itu dia. Bitana. Yang 36A, wa innahu la yakhruju minhum ahadun illa biizni Muhammad. Subhanallah. Sesungguhnya tidak seorang pun dari mereka, dari penduduk Madinah, dibenarkan keluar kecuali dengan izin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 36b, wa innahu la yanhajizu ala tha'ri jurhin wa innahu man fataka fa bi nafsihi fatkun wa ahli bait fa bi nafsihi fataka wa ahli baiti fatakun, ya, fatkun. Fa innahu man fataka fa bi nafsihi fataka
wa ahli baiti. Fataka atau fatkun, ya. Fatkun wa ahli baiti. Fa bi nafsihi fatkun wa ahli baiti. Illa man zalim wa innallaha ala abarri hadza. Wa innallaha ala abarri hadza. Abarri. Sesungguhnya tidak dihalangi seorang menuntut haknya, hak balas karena dilukai. Dan siapa yang melakukan kejahatan berarti ia melakukan kejahatan atas diri dan keluarganya sendiri, kecuali orang yang teraniaya. Sesungguhnya Allah memandang baik ketentuan ini. Bukan itu. Insya Allah sesungguhnya Allah meridai ketentuan ini. Bukan sekedar memandang baik. Sesungguhnya Allah meridai ketentuan ini. 37. Masih sore. Jangan ngantuk. Ini Undang-Undang Rasul ini berisi 47 pasal. Saya yakin belum pernah kok kita bahas ya. Ya daripada nanti sisanya aja kita bahas perjalanan dakwah Rasul di Madinah. Tapi sekarang kita bahas Sahifah yang merupakan tonggak berdirinya negara Islam di Madinah itu. Yang banyak dikaji oleh Masya Allah. Yang mengkaji ini puluhan dari sarjana barat yang mengkaji tentang Sahifah ini. Apa itu disertasi, apa itu tesis, apa itu tulisan lepas. Yang penting adalah tulisan-tulisan ilmiah. Maka sangat aib kalau kita sendiri belum pernah menengok ya, mempelajarinya. 37. Wa inna 'alal yahud nafaqatahum wa 'alal muslimin nafaqatahum wa inna bainahum an-nasra 'ala man haraba ahla hadhihi sahifah wa inna bainahum an-nusha wan nasihata wal birra dunal isim. Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan orang-orang mukmin wajib menanggung nafkah mereka sendiri. Ini artinya semacam masing-masing punya administrasi sendiri. Kalau dalam sistem negara sekarang barangkali mirip dengan negara federal. Jadi ngatur otonomi daerah masing-masing kan, tapi keputusan pusat di tangan Rasul. Itu jadi ada pembukaan sendiri-sendiri. Jadi ketika ada perang, nafkah dari Yahudi keluar, dari orang Muslim keluar. Ketika itu memang kerjaan bersama. Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan orang mukmin wajib menanggung nafkah mereka sendiri. Tapi di antara mereka harus ada kerjasama atau tolong-menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warga Sahifah ini. Dan mereka saling memberi saran dan nasihat dan berbuat kebaikan, bukan berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. 37b. Wa innahu la ya'famu umru'un la ya'famu umru'un bihalifih wa inna nasra lil mazlum. Sesungguhnya seseorang itu tidak ikut menanggung kesalahan sekutunya dan pertolongan atau pembelaan diberikan kepada orang yang teraniaya. 38. Wa innal yahud yunfikuna ma'al mu'minin madamu muharibin. Ini diulang lagi. Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama menanggung pembiayaan selama mereka menghadapi peperangan bersama. 39. Wa inna Yathrib haramun jaufuha li ahli hadhihi sahifah. Tolong itu terjemahannya. Sesungguhnya Yathrib dan lembahnya suci bagi warga Sahifah ini. Jadi maksudnya sesungguhnya Yathrib, wilayah Yathrib, jaufuha, wilayah Yathrib itu adalah haram, diganggu atau diganggu atau disatroni oleh warga Sahifah ini, nggak boleh membuat kerusakan di dalam negeri. Yang ke-40, wa innal jara kan nafsi ghaira mudarin wala athim. Sesungguhnya tetangga itu seperti diri sendiri, tidak boleh dimudarati dan tidak boleh diperlakukan secara jahat. Sama lah. Jadi tetangga itu ya sama dengan diri kita masing-masing gitu. Wa innahu la tujaru hurmatun illa biidzni ahliha. Sesungguhnya seorang wanita, tetangga wanita tidak boleh dilindungi kecuali atas izin keluarganya. Melindungi seorang mukminah atau seorang wanita tetangga itu nggak boleh sebelum diizini keluarganya. 42. Wa innahu ma kana baina ahli hadhihi sahifah min hadath aw istijar yukhafu fasadu
fa inna ma maraddahu ila Allah wa ila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna Allah ala atqa ma fi hadi sahifah wa abarri. Sesungguhnya bila di antara pendukung, di antara penanda tangan sahifah ini terjadi suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya atau kerusakan, maka penyelesaiannya menurut ketentuan Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik sahifah ini. Allah meridai sahifah ini. Itu terjemah bebasnya begitu. Menang redaksinya zaman Rasul, ala atqa ma fi hadhihi sahifah wa ala abari. Yang 43, wa innahu la tujaru Quraisyun wala man nasaraha. Sesungguhnya tidak boleh diberikan perlindungan kepada orang Quraisy dan tidak pula kepada orang yang membantu Quraisy. Tidak boleh. Quraisy dan sekutunya tidak boleh diberi perlindungan oleh siapapun dari penanda tangan ini, baik oleh orang Yahudi atau orang musyrik, tidak boleh. Terus 44, ada yang terputus ya. 44 itu di situ ada wa inna bainahumun nasr gitu. Wah, tadi enggak bawa yang teks asli. Wa inna bainahum an-nasra. Terus apa ya? Nomor 4 belum, yang asli belum dinomori ya. Iya, ya nanti insyaallah antum cari sendiri nanti. Inna bainahum an-nasra. Oh ini. Wa inna bainahum an-nasra alaman dahama Yathrib. Iya. Sesungguhnya di antara mereka harus ada kerjasama tolong menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yathrib. Yathrib. 45, wa idza du'u ila sulhin yusalihuna wa yalbisuna fa innahum yusalihunahu, tulisannya juga keliru, wa yalbisuna wa innahum idza du'u ila mithli dzalika fa innahu lahum 'alal mu'minin illa man haraba fiddin. Apabila mereka pihak musuh diajak untuk berdamai, mereka memenuhi ajakan damai dan melaksanakannya, maka sesungguhnya mereka menerima perdamaian itu dan melaksanakannya. Dan sesungguhnya apabila mereka orang-orang mukmin diajak berdamai seperti itu, maka sesungguhnya wajib atas orang-orang mukmin menerima ajakan damai itu, kecuali terhadap orang yang memerangi agama. Ini membantah mentah-mentah analisa-analisa dari para penulis barat, bahwasanya Rasul dan para sahabatnya itu adalah tidak pernah berperang atas konflik agama atau atas kepentingan agama, melainkan berperang untuk ghanimah atau mencari harta misalnya. Itu adalah banyak sekali yang menolak masalah itu. Di antara yang masalah sahifah ini. Jadi peperangannya itu atas dasar agama, bukan kepentingan ekonomi atau kepentingan politik. Bukan hanya konflik politik dan ekonomi, tapi agama. Agama itu yang menjadi ukuran, sehingga man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah, itu menjadi ukuran ya. Ya maklum orang-orang barat seperti itu karena memang ada bias ideologi dan metodologi kan. Jadi ideologinya nggak sama. Mereka materialis, tidak mengenal pahala, tidak mengenal akhirat, sehingga yang namanya mati syahid, orang mencari ridha Allah itu mereka nggak kenal. Ketika membaca orang-orang mukmin, ya pakai kacamata mereka. Jadi selalu dianalisa dengan yang sifatnya material. Nah, seperti ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka menganalisanya enak saja. Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah karena kehidupan di Madinah dari segi ekonomi lebih menjanjikan daripada Mekah. Itu. Nah, semacam ini kalau kita tidak membaca sejarah, sulit untuk membantah secara ilmiah. Ya pasti tidak setuju, pasti. Tapi kalau kita langsung emosi, biasanya mereka nggak terima. Nggak, kita bukan emosi, ngomong yang ilmiah kan gitu biasanya. Ala kulli unas hissatuhum min janibihim alladhi qabilahum. Jadi sesuai yang sudah disetujui. 46, wa inna yahud al-aus mawaliyahum wa anfusahum ala mithli ma li ahli hadhihi sahifa ma'al birril mahd min ahli hadhihi sahifa wa innal birra dunal ism la yaksibu kasibun ila ala nafsih wa inna Allah ala astaqima fi hadhihi sahifa wa abari.
Sesungguhnya kaum Yahudi Aus sekutu dan diri mereka memperoleh hak dan kewajiban seperti apa yang diperoleh kelompok lain pendukung Sahifah ini, serta memperoleh perlakuan yang baik dari semua pemilik Sahifah ini. Sesungguhnya kebaikan berbeda dari kejahatan. Ya, sekali lagi ini terjemahnya beda-beda terjemahnya ini. Untuk membedakan, untuk menerjemah al-birru duna al-ithim. Ada 3 kali, 3 versi terjemahan juga oleh penerjemah yang satu. Sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik, meridai apa yang termuat dalam Sahifah ini. 37 terakhir, wa innahu la yahulu hadzal kitabu duna zalim au asim. Wa innahu man kharaja amin wa man qa'ada amin bil Madinah illa man zalim wa asim illa man zalam. Innallaha jarun liman barra wa atqa wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak ada orang yang akan melanggar ketentuan tertulis ini kalau bukan pengkhianat dan pelaku kejahatan. Jadi gitu. Sesungguhnya tidak ada yang merintangi kitab ini, melainkan dia itu hanyalah orang yang zalim dan orang yang berbuat dosa. Dan siapa yang keluar maka dia aman. Dan siapa yang duduk di Madinah dia tetap aman. Kecuali orang yang zalim dan berdosa. Sesungguhnya Allah pelindung bagi orang yang berbuat baik dan bertakwa, dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.